Dimana sebulan ini bukan cuma di tanggal 14 doang, nanti kita sebarkan cinta untuk seluruh yang ada di sekitar kita. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta tulus mendekap jiwaku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta yeah. Yeah. Anjing. Iya. Welcome Gibu. Terima Dan kasih. halo G-Viewers, bersama gue Ines. Dan kali ini lo ada di Rabu Gibu selama sekitar ya hampir sejam bareng sama gue dan juga Anji. Yes. Kita bakalan ngobrol banyak banget. Jadinya tetap stay tune ya di Gibu. Oke, sekarang gue mau nanya sama lo nih. Apa Oke. kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa nih Mas? Sekarang kesibukannya nyiapin album baru, album 2, terusnya lagi promo-promo, lagi manggung-manggung, dan juga sambil mencoba membesarkan ada 2 perusahaan yang memang lagi aku bangun bareng teman-teman gitu. Oke, sekarang ceritain dong soal album. Oke. Baru. Album baru itu nanti insya Allah segera dirilis bulan April. Oke. Insya Allah April, terusnya ada beberapa materi di situ, ada materi baru, terus ada materi lama yang materi lamanya tuh, jadi lagu itu pernah aku ciptain untuk musisi lain dan dinyanyiin sama musisi lain, terus Lo bawain lagi berarti iya, oke, gue bawain lagi gitu. Di recycle atau Di cover, di cover, terusnya ada lagu juga yang cover sama lagu tentang rasa, itu cover dari Astrid. Oke, lo ada ngajak musisi lain untuk berkolaborasi atau lo doang nih? Rencananya nanti selain nanti kolaborasi sama ada artis sama label namanya Maxilla, baru artis baru cewek, terusnya nanti akan ada kolaborasi lagi, insya Allah jadi itu sama ada artis Malaysia sama Taiwan, Singapura. Siapakah? Apakah masih Nanti rahasia? aja rahasia. Itu masih rahasia. Di album ntar ada berapa lagu? 10 ya? 10. Termasuk tentang Desember rasa. kemarin itu ya? Iya, tentang rasa. Desember kemarin itu ya, tentang rasa. Oke. Selain kesibukan untuk album, pasti Anji juga punya kesibukan di luar album ya, persiapan album. Apa aja sih? Ya itu tadi gue bikin Mix Entertainment. Mix Entertainment itu semacam creative agent. Oke. Jadi dia bikin kita tuh bikin paketan artis gitu. Jadi untuk manggung nggak megang manajemen ya, tapi kita pegang paketan artis yang kita jual ke klien. Kerja bareng atau gimana? Iya ada beberapa teman juga sih, ada beberapa partner di situ. Tapi memang konseptornya sama CEO-nya gue gitu. Oke. Ini kan sekarang udah bulan Februari, bulan penuh dengan cinta Katanya. Nah, apa sih persiapan lo atau ada nggak kegiatan khusus lo soal manggung atau karir musik lo dalam persiapan Valentine berapa hari lagi? Iya, ya itu dia sih tadi pas lagi di tengah lagu kan gue juga ngomong ya walau sebenarnya buat gue pribadi sih Valentine's Day itu biasa aja. Ya, maksudnya kan katanya ya udahlah tiap hari kita bisa berbagi gitu. Iya sih, katanya. Tapi memang manusia itu memang butuh momen. Butuh momen. Jadi
biasanya di momen itu kita bisa lebih aware sama sesuatu hal gitu, kayak misalnya ini tentang cinta dan kasih sayang dibikin di bulan Februari gitu. Nah kalau gue sih pengen sebenarnya bukan cuma di tanggal 14 doang, tapi selama bulan Februari ini setiap hari bisa nggak kita memberikan kasih sayang. Februari only atau ada bulan lain? Ya biasanya gini, biasanya kalau misalnya kita udah ngerjain suatu hal secara simultan, maksudnya secara terus menerus gitu, itu biasanya akan ke bawah terus di bulan-bulan lainnya juga. Dan kayak gue mencoba untuk berbagi kasih sayang sih sama orang. Ya siapapun. Ya salah satunya dengan mencoba nggak nyinyir, mencoba nggak ngomong-ngomong hal yang nggak menyenangkan, kayak gitu-gitu. Itu yang gue coba sih. Oke, balik lagi sama album lo. Nama albumnya apa ya, Mbak? Albumnya Insya Allah judulnya Tentang Rasa. Tentang Rasa juga. Di album itu apa sih jagoan lo? Lagu jagoan lo? Semua sih. Semuanya. Semua. Kita dong salah satu lagu dari album Tentang Rasa yang bakal April ya, April. Di album Tentang Rasa itu nanti ya lagu-lagu barunya lah ya. Kalau lagu lama sih udah kayak Merindukanmu sih orang udah pasti tahu. Merindukanmu yang pernah dibawain The Massive itu orang udah tahu lah gitu. Tapi kalau kayak lagu barunya itu ada salah satu judulnya Jerawat Rindu. Jerawat Rindu itu sebenarnya kayak menceritakan tentang apa? Kayak gue bilang kalau banyak orang bilang kalau misalnya kita jerawatan itu tandanya lagi rindu. Gitu kan. Padahal ya terus gue bilang kalau misalnya memang itu benar, kalau orang jerawatan itu tandanya rindu, berarti gue bisa mati. Karena gue terlalu banyak merindukan lo. Oh asik. Jadi nanti badan gue, seluruh tubuh gue akan penuh jerawat dan mungkin gue akan die gara-gara itu. Terus, tapi nggak cuma itu sih, sebenarnya ada satu lagu lagi juga jagoan gue, judulnya Aku Tak Percaya. Aku Tak Percaya itu bicara tentang untuk disabilitas nih. Jadi buat mereka yang nggak seberuntung, kita, yang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, mungkin nggak bisa merasakan dengan sentuhan, terusnya nggak bisa mencium aroma kayak gitu-gitu. Jadi gue membuat lagu itu, bayangkan kalau misalnya kita nggak bisa mempercayai air mata dan gelak tawa. Gitu. Biasanya kalau lo membuat lagu, inspirasi lo dari apa sih? Dari mana sih? Inspirasinya dari paling enak sih apa yang dirasain sendiri. Apa yang sendiri dari pengalaman diri sendiri ya? Iya paling enak begitu, maksudnya kegelisahan, terusnya ya apapun yang ada di pikiran gue sendiri gitu. Oke, kita tahan dulu wawancara kita. Nah, viewers, kita break sebentar, jangan kemana-mana, gue bakal tetap balik lagi bareng Anji. Lanjutin lagi. Jadi setelah kalau sibuk, sekarang lo lagi sibuk persiapan album baru, masih show-show manggung-manggung dan masih ngurusin bisnis ya. Nah sekarang cara bagi waktunya sama keluarga gimana tuh? Cara bagi waktunya ya
Yang penting sih gini, yang penting pada saat memang di rumah itu ya harus fokus di rumah, konsentrasi di rumah. Jadi kayak ya ngurusin sih, tapi ada waktunya, misalnya pada saat anak-anak tidur gitu. Dan terusnya gue bilang sama manajemen sih kalau bisa jadi misalnya ada jadwal apa itu kalau bisa dipadatin dalam 1 hari. Jadi nanti jangan sampai hari ini misalnya Sabtu pagi gitu, siangnya kosong malam gitu. Besok ada siang doang 1 gitu. Jadi kalau bisa sih ya udah dipadatin aja dalam 1 hari. Jadi besok bisa lowong, bisa di rumah gitu. Dan kalau misalnya memang ada libur ya di rumah terus. Anak-anak ngerti nggak kalau bapaknya seorang musisi? Ngerti sih. Ngerti. Mereka biasanya gimana tuh? Kalau misalnya ngajakin main, lo nya nggak bisa atau gimana? Ya palingan ya biasalah anak-anak kan yang suka, ya besok Manji kerja ya gitu. Iya nah kerja gitu. Oh ya udah deh. Ya udah nanti aja ya, nanti tanggal segini ya gitu kan. Jadi memang udah ada jadwalnya. Nanti besok aja ya kita main-mainnya gitu. Janjian dulu nih ya. Janjian dulu mana? Oh istri? Kalau istri kebetulan dia lebih mengerti lah, dia lebih mengerti kan, dia juga kerja kan, dia juga justru dia pulangnya nanti agak malam. Jadi ya kita banyak ngobrolnya di situ sih, dan kita selalu berhubungan sih lewat gadget gitu. Misalnya lo manggung nih keluar kota, paling lama tuh berapa hari ya tinggalin keluarga rumah seperti itu? Pernah sih 2 minggu. 2 minggu. Anak-anak pernah nanyain? Ya. Kemana? Iya itu makanya karena ada gadget, kecanggihan dunia digital dan telekomunikasi, jadi gue memanfaatkan kayak ya banyak ya video call gitu. Itu sih harus dimanfaatin. Nah, sebagai musisi pasti keluarga juga menjadi inspirasi lo dong dalam pasti dong, nah, pasti. Coba ceritain ke kita dong. Ke Jugibers pasti pengen tahu. Apa ya? Pasti kan kayak gue bilang itu banyak hal yang memang enak dibicarakan tuh dari sudut pandang sendiri, apa yang dialami sendiri nih. Pada saat sekarang itu gue memang lagi intens banget sama keluarga dong gitu, karena memang udah berkeluarga. Jadi hal-hal apa yang masuk ke dalam hidup gue sekarang itu yang banyak gue bicarakan. Jadi udah pasti yang gue tulis, yang gue nyanyikan itu banyak terinspirasi dari mereka. Apa sih lagunya coba? Satu lagu yang salah satu Jerawat Rindu yang gue bilang itu buat anak gitu. Oh, oke. Iya, itu karena sering LDR-an gitu kan, sering LDR-an. Ya kalau misalnya bicara tentang cinta sama pasangan sih ya udahlah ya. Album 1 udah bener-bener full dari lagu 1 sampai lagu ke-9 itu semuanya tentang dia gitu. Jadi ya udahlah, dia udah ngerti lah kalau sekarang akhirnya ya udah ceritanya tentang anak, ceritanya tentang keadaan di sekeliling gue gitu, tentang kegelisahan gue sama banyak hal, dan ya hal-hal itulah di luar cinta-cintaan yang cowok dan cewek antara gue sama pasangan gue. Kalau punya waktu sama anak-anak sama keluarga, me time-nya biasanya ngapain sih lo? Ngabisin waktu bareng sama mereka? Di rumah aja. Iya, justru kalau misalnya menghabiskan waktu sama mereka karena memang jarang di rumah, jadi ya paling enak di rumah atau cuma makan bareng, terusnya biasanya sih ngajak renang. Si kecil udah punya bakat-bakat musisi, jadi kayak ikutin ayahnya atau gimana tuh? Untuk khusus buat si kecil ya masih 1,5 tahun, gue udah menyiapkan beberapa hal sih. Maksudnya dia udah gue kasih apa ya, bekal untuk dengerin musik. Terus dia juga nonton hal-hal yang visual itu juga udah. Gadget juga udah mulai dikenalin walaupun dibatasin, kayak main games yang edukasi gitu. Dia juga gue bikinin perusahaan atas nama dia sendiri, clothing line. Atas nama dia kan namanya Saga Omar Nagata, gue bikinin Saga O clothing line. Yang itu gue patenkan juga. Jadi sebenarnya gue juga nggak pengen dia jadi musisi doang. Gue pengen dia jadi musicpreneur atau nantinya jadi apapun. Pokoknya gue udah siapin bekalnya. Dia nanti gue sih pengennya dia cerdas secara musikal, cerdas secara banyak hal lah gitu. Jadi dia bisa bersentuhan sama dunia entertainment, dia juga bisa bersentuhan sama entrepreneur juga, dia juga bisa gitu nanti. Gak nyangka ya, seorang Anji ternyata cinta keluarga banget tuh. Iya. Bukannya seharusnya kayak gitu ya? Emang harusnya gitu, maksudnya gak mana ada musisi atau artis yang lebih
berat sebelah sama pekerjaannya seperti itu. Dan lo mungkin membalancekannya tuh bagaimana tuh? Ya balance-nya ya pokoknya pada saat sebenarnya ini buat semua hal sih. Jadi pada saat kita lagi ngerjain sesuatu ya kita harus konsentrasi sama hal itu gitu. Jadi pada saat kita di rumah ya kita harus konsentrasi sama yang di rumah gitu. Anak pada cemburu soal mungkin bokapnya sibuk sama kerjaannya? Enggak. Belum. Untungnya karena memang ya itu karena memang pada saat bersentuhan sama mereka gue memang mencurahkan konsentrasi gue buat itu. Tapi juga anak pernah diajak kan buat kalau misalnya diajak kalau misalnya ada acara, kalau memang memungkinkan memang diajak gitu. Itu ya harapan kepada anak Saga. Iya, Saga bahkan udah gue bikinin akun sosial media juga sih. Ada Twitternya, ada Instagram, websitenya dia juga udah ada bahkan gitu. Ya mungkin orang bilang lu ngapain sih bikinin kayak gitu ya? Terus gue bilang itu sebenarnya salah satunya buat rekam jejaknya dia. Terus salah dua gimana ya? Dengan membuat hal-hal itu kan gue akan menggali banyak informasi tentang dunia anak, tentang misalnya kan gue di akunnya dia kan gue berbagi tentang parenting. Gue akan itu lo ya tapi ya yang iya dong, pasti gue yang jadi adminnya gitu kan. Ada emaknya atau saling tapi kayak Instagram, Twitter lebih gue pribadi, tapi kalau usahanya yang Saga Clothing Line itu lebih ke ibunya gitu. Jadi dengan kita mendalami hal itu kan sebenarnya kita menggali banyak informasi tentang dunia anak dan parenting. Jadi itu bagus buat kitanya sendiri. Itu salah satu jawaban kenapa gue membuat akun media sosial anak gue gitu. Gue jadi nggak sabar nih mau dengerin jerawat sih. Rindu. Kayaknya seru banget, terus ada cerita kan tentang anak keluarga tentang istri. Nah kita bakalan balik lagi nanti bareng sama Anji. Tapi sekarang kita istirahat dulu, break sebentar, boleh? Kemana-mana ya Anji viewers. In the Philippines. Indonesia negeri ragam budaya, senandung musik tanah air, mengalun indah hanya ada di sini. 100% musik Indonesia, iRadio. Oke, kita balik lagi setelah break dan masih ada Anji bareng sama gue. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya. Ada kayak misalnya gue pergi, misalnya udah mau boarding di pesawat, itu pasti gue selalu bilang I love you. Ya iyalah, terus sama siapa dong? Iya, karena ya itu salah satunya juga misalnya
Misalnya ya, ini Oke, sih misal. misalnya terjadi apa-apa dengan, pokoknya gue setiap melakukan perjalanan gue pasti akan bilang gitu, I love you gitu, karena misalnya terjadi apa-apa itu adalah kata terakhir yang gue ucapkan ke dia gitu. Pernah nggak ada momen yang paling lo inget banget seputar Valentine atau hal-hal romantis lo sama pasangan lo? Valentine enggak? Valentine nggak ingat, karena biasanya Valentine itu manggung. Oh, oke. Iya, kalau musisi biasanya. Hari-hari biasa atau momen yang paling lo inget deh yang menurut lo? Momen yang paling gue inget adalah waktu launching album pertama. Launching album pertama di mana gue mempresentasikan apa yang gue bikin untuk dia, gitu di depan banyak orang, dan gue berbedanya gue bukan membuat dengan satu lagu, tapi gue bikin satu album dan sebuah pertunjukan. Gitu. Jadi ya gue rasa sih itu sangat berbeda sama apa yang pernah dibuat bahkan sama musisi di dunia juga gitu, karena gue membuat satu album yang memang tokoh utamanya cuma gue dan dia di dalamnya. Dengan cerita yang memang beneran terjadi, dan dengan judul-judul juga yang memang bertautan antara satu dengan lainnya. Jadi memang kisah-kisah kalian gitu ya? Iya. Dialbumkan? Iya, Asik. di album loh, bukan lagu gitu. Dialbumkan. Asik banget ya kalau berpasangan kayak Nggak juga. dibikinin lagu, asik, bikin album. Tapi gue nggak pernah nyanyi, kan orang bilang kalau misalnya enak ya pacaran sama musisi sama penyanyi pasti sering banget dinyanyiin gitu. Kalau lo? Enggak pernah mungkin. Jadi memang ya itu kemarin itu ada event, itu tahun tanggal 20 Oktober tahun 2011 itu gue bikin pertunjukan itu khusus buat istri gue. Berarti tapi ntar buat Valentine besok apa lu manggung atau emang lu ada rencana manggung? Di? Manggung ada di sebuah cafe gitu. Oke deh G-Viewers, kita udah ngobrol banyak banget soal album selanjutnya nanti Anji yang bakalan April ya launching ya? Insya Allah April. Nanti ya Gibu pasti datang, diundang pasti. Pasti datang, saya yang datang nanti dah. Harus, karena gini, karena buat G-Viewers mungkin misalnya nggak suka sama lagu-lagunya Anji gitu. Ya enggak, pasti kan ada yang nggak suka, pasti ada yang nggak suka, tapi datang deh, karena memang gue di situ akan membuat sebuah pertunjukan, akan membuat sebuah launching album yang berbeda dengan launching lainnya gitu. Wow, Jadi, penasaran. iya, seenggaknya di situ nanti akan ada teatrikalnya, ada teaternya, akan ada dance-nya, akan ada actingnya, dan gue akan melakukan semua itu, dan gue akan menjadi art director juga semuanya gitu. April tapi belum tahu ya tanggalnya berarti. Iya. Belum. Oke, masih dirahasiakan. Tunggu aja kabar selanjutnya di gibu.com. Oke. Thank you banget Andi buat waktunya, udah mampir ke Gibu, udah masuk di Rabu Gibu barengan sama gue. Oke. Sukses buat karir lo. Amin. Salam buat keluarga, salam buat Sangga yang kecil ini. Hihihi, kau jadi pengen cubit. Dan G-Viewers, untuk menutupi perjumpaan kita kali ini, G bakalan nyanyiin tentang rasa. Gue pamit dulu, gue Ines sahabat ini, dan pamit untuk undur diri. Ketemu lagi Rabu depan. Dah. Aku tersesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelap di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama, menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi, sesampainya akhir nanti, selamanya.
menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sampainya akhir nanti selamanya. Ini di rumah. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya.